syukur nikmat itu memiliki 3 rukun yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ya benar-benar ingin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, al-i'tirafu biha fil qalbi. Rukun yang pertama harus mengakui ya bahwasanya ini nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiraf. Kemudian yang kedua, kata beliau, ats-tsana'u 'alallahi bil lisan. Tidak cukup hanya di dalam hati ya, ats-tsana ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu. Ucapkan alhamdulillah bahwasanya nikmat ini dari Allah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, al-amal bil jawarih bima yurdil mun'im ya. Bahwasanya setelah kita mengakui di hati kita ya, kemudian berserah diri, kemudian mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita, harus diamalkan dengan anggota badan bil jawarih, sehingga Allah itu ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa ya, yang menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia pulang ke rumahnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta yang kita tumpuk-tumpuk di dunia, wala banun, anak yang kita banggakan di dunia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat, dengan hati yang salim, salim dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan amalnya, yang membatalkan tauhidnya, salim dari kemunafikan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan salim dari noda-noda kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan majelis kita. Di pertemuan yang lalu, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab ini, dalam kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Utsaimin, yang mengutip ataupun menulis dalam kitabnya tentang 3 orang laki-laki dari Bani Israel yang Allah mengutus malaikat untuk menguji keimanan mereka, untuk menguji sejauh mana mereka bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari mereka kesulitan-kesulitan hidup di dunia. Ada yang penyakit lepra, kemudian ada yang penyakit kerontokan rambutnya sehingga ia gundul, kemudian ada yang memiliki penyakit kebutaan. Jamaah yang dirahmati Allah, sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu, kemudian masing-masing dengan hasil akhirnya. Yang 2 ternyata tidak lulus ujian Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian yang 1 lagi Allah takdirkan lulus dari ujian Allah, sehingga nikmat yang Allah berikan kepadanya menjadi daim, tidak diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, justru semakin banyak dan disyukuri, sampai-sampai para malaikat mengatakan kamu berhasil, kemudian temanmu yang 2 tidak berhasil. Tapi dalam poin ini, di dalam syarahnya Syekh Utsaimin ingin menyampaikan kepada kita semuanya, ternyata ada beberapa poin. Syukrun ni'mah lahu thalathat arkan, kata beliau. Syukur nikmat itu memiliki 3 rukun yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang benar-benar ingin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, al-i'tirafu biha fil qalbi. Rukun yang pertama harus mengakui bahwasanya ini nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiraf, berserah diri, mengakui bahwasanya nikmat ini datang dari Allah. Jangan sampai seperti laki-laki yang pertama dan yang kedua, dia mengatakan, oh nggak bisa, ini bukan dari Allah, ini dari kepintaran saya. Saya tidak akan memberimu walau 1 ekor unta ataupun 1 ekor sapi, tetapi ini adalah kepintaran saya dalam mengelola bisnis saya, sehingga lembah itu dipenuhi oleh banyak sekali hewan-hewan ternak sehingga saya menjadi kaya. Jadi al-i'tiraf, segala yang datang kepada kita itu di dalam hati kita sebagai tauhid, jazim, begitu. Pengakuan yang kuat di dalam hati bahwasanya apa yang datang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan syukur nikmat yang pertama, ataupun syarat rukun yang pertama yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin, sehingga dirinya benar-benar dinilai sebagai orang yang syukur nikmat, tidak kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, ats-tsana'u 'alallahi bil lisan. Tidak cukup hanya di dalam hati, ats-tsana, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan mengucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah bahwasanya nikmat ini dari Allah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, al-amal bil jawarih bima yurdil mun'im, bahwasanya
setelah kita mengakui di hati kita, ya, kemudian berserah diri, kemudian mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita, harus diamalkan dengan anggota badan, bil jawarih, sehingga Allah itu ridho. Ya, makanya sahabat-sahabat Rasulullah itu memiliki sifat ataupun memiliki julukan, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu memiliki keistimewaan yang diberi julukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, kemudian mereka juga ridho kepada Allah. Itu segala amalnya, ya, berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh saja seekor kuda yang ditumpangi oleh ataupun dijadikan kendaraan setiap kali berperang oleh sahabat Khalid bin Walid. Ya. Sehingga tapal kudanya itu menjadi tipis, tidak lagi bisa digunakan untuk, ya, kendaraan perang pada saat itu. Akhirnya Khalid bin Walid selalu berdoa, ya, Allahumma rzuqna syahadah, Allahumma rzuqna syahadah, ya Allah berikan kepadaku rizki berupa mati syahid di dalam peperangan ini. Selalu begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Khalid bin Walid justru meninggal di atas ranjangnya. Yang dirahmati Allah. Sampai-sampai para sahabat itu bertanya-tanya, akankah Khalid bin Walid, ya, pemimpin peperangan, kemudian andalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panglima perang, ternyata justru ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wafat di atas tempat tidurnya. Ya, kemudian, ya, dijawablah, ya, oleh Rasulullah dalam hadisnya, man sa'ala syahadatan bisidqin ballaghallahu manazila syuhada wa in mata ala firasih. Barang siapa yang bermohon kepada Allah dengan penuh kejujuran, mudah-mudahan ia diberikan syahadah, ya, seperti doanya Khalid ibn Walid pada saat itu, ya, ballaghallahu manazila syuhada, pasti Allah akan menyampaikan derajatnya kepada manazila syuhada, ya, kepada mereka-mereka tingkatan orang-orang yang mati syahid, wa in mata ala firasihi, meskipun mereka mati di dalam tempat tidurnya, jamaah yang dirahmati Allah, atau wafat meninggal di atas tempat tidurnya. Makanya radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, menjadikan dirinya sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan dengan, ya, tubuh ataupun anggota badan, bahkan dirinya, ya, nyawanya, ya, untuk menggantikan Rasulullah ketika hijrah, supaya mengelabuhi orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hijrah pada saat itu. Kemudian mereka bersepakat, seandainya nanti Muhammad ini bisa kita tangkap, kemudian Muhammad ini akan kita sembelih, kemudian akan kita tampung darahnya, kemudian darahnya akan kita, ya, akan kita bagikan kepada kabilah-kabilah di seluruh Makkah. Ternyata pada malam yang mencekam itu, Ali bin Abi Thalib yang masih muda datang kepada Rasulullah untuk menggantikan Rasulullah di atas tempat tidurnya, untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka mengira bahwasanya Rasulullah tidak berangkat hijrah, masih tidur di atas tempat tidurnya. Kata Rasulullah, ya, wahai Ali bin Abi Thalib, gantinya adalah kematian, ya, tidak, ya, ya, bisa jadi kamu akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Tetapi Ali bin Abi Thalib dengan keberaniannya, dengan sifat kesatrianya menggantikan Rasulullah SAW di tempat tidurnya, sehingga orang kafir Quraisy sampai pagi mengira bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW masih berada di atas tempat tidurnya. Kemudian ketika mereka sadar, barulah mereka mengepung masuk ke dalam rumah, ya, yang ingin mereka cari Rasulullah. Ternyata yang mereka dapati adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya al-amalu bil jawarih bima yurdin mun'im penting, ya, harus dibuktikan. Sebagaimana orang yang cinta kepada sesuatu, kepada seseorang, ya, cintanya itu harus dibuktikan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apa dia, ya,
Tidak hanya di dalam hati, kemudian bersyukur kepada Allah dengan lisan, kemudian cintanya itu harus dibuktikan jamaah yang dirahmati Allah, sehingga ia benar-benar terlihat syukur nikmat. 3 yang pertama, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya yang ingin disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini, ya, ada beberapa hal, ya, bahwa kata beliau sengaja memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mengutip hadis ini, cerita ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di baliknya? Anna rasula yaqussu alaina anba'a bani Israil li ajli al-i'tibar. Sengaja memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kisah Bani Israel yang terjadi pada zaman Nabi Musa itu untuk i'tibar, ya, untuk pelajaran kepada kita semuanya, ya, bahwasanya supaya kita bisa mengambil pelajaran. Oh, ini ternyata, ya, hal-hal yang terjadi pada zaman dahulu kemudian dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak menjadi orang yang sama. Ketika datang nikmat kepada kita semuanya, kemudian nikmat tersebut diminta sedikit oleh orang-orang yang, ya, membutuhkan, oleh orang-orang yang fakir, oleh orang yang papa, kemudian oleh orang-orang yang miskin, maka tidak seperti orang yang pertama dan orang yang kedua yang ia menahan, ya, yang menahan hartanya, dan dia beralasan bahwasanya, oh, nggak bisa, kebutuhan saya banyak dan ini juga bukan, ya, dari siapa-siapa, ini adalah kepintaran saya mencari harta, ini adalah berkat, ya, kelihayan saya dalam berbisnis sehingga harta saya banyak, sehingga saya tidak bisa membantu kamu, carilah kamu sendiri, kerjalah, dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga wahwa ahadul adillah liman qala, juga menjadi bukti bahwasanya syariat-syariat, ya, anna syar'a man qablana syar'un lana, ya, sesungguhnya ada beberapa syariat dari umat-umat terdahulu, ya, yang masih bisa kita amalkan dan masih bisa kita lakukan, meskipun sejatinya syariat-syariat umat terdahulu itu sudah dihapus dengan datangnya Al-Quran, ya. Makanya fungsi daripada Al-Quran salah satunya adalah Al-Mahi. Al-Mahi itu adalah menghapus syariat-syariat yang terdahulu, ya, kemudian, ya, ada syariat baru bernama Al-Quran yang sempurna jemaah yang dirahmati Allah. Makanya mereka yang beriman kepada Allah, begitu, kemudian hadir Nabi Muhammad, maka ia wajib beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna syar'a, ya, man qabbalana syar'un lana. Ya, sebagaimana juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat umat-umat terdahulu sebagaimana puasa Daud, ya, yang masih bisa kita lakukan ataupun bisa kita amalkan soleh. Ya, beberapa, ya, meskipun juga banyak syariat-syariat umat terdahulu, ya, yang sudah dihapuskan oleh Al-Quran yang tidak bisa lagi kita amalkan. Contoh syariatnya Nabi Musa bersama umatnya, ya, ketika umat Musa itu Bani Israel zaman dahulu ketika ingin bertaubat, faqatulu anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka silakan bunuh dirimu sendiri, ya, sebagai bukti bahwasanya kamu ini bertaubat atas dosa-dosa besarmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu syariat-syariat umat-umat terdahulu yang sudah tidak bisa lagi kita, ya, kerjakan jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang, ya, yang ingin disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam poin-poin yang dijelaskan dalam kitab ini, mengomentari mengapa Rasulullah, ya, sengaja menceritakan kisah-kisah umat terdahulu kepada kita semuanya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua kata beliau bayanu, ya, qudratillah, bahwasanya ingin menjelaskan Rasulullah itu mengutip hadis tersebut, menceritakan hadis tersebut kepada para sahabat, ingin menjelaskan bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Ketika Allah menghadirkan nikmat, ya, ataupun ketika Allah itu, ya, memberikan nikmat kepada seseorang, ya, Allah juga maha bisa, ya, maha kuasa untuk menarik nikmat tersebut ketika nikmat tersebut tidak disyukuri jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi kepada 3 orang yang tadi, ya, disembuhkan oleh Allah penyakit lepranya, disembuhkan oleh Allah penyakit, ya, kegundulannya, dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit, ya, kebutaan, ya, yang menjadi aib sehingga dia dijauhi oleh masyarakat di sekitarnya, oleh sosialnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, ternyata, ya, nikmat ternyata, ya,
musibah itu dijadikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihilangkan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka, ya, yang akhirnya mereka juga tidak berhenti di situ, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian yang sama dengan nikmat tersebut. Yang ketiga, ya, annal malaika yatashakkaluna hatta yakunu ala suratil bashar. Ya, ternyata, ya, poin yang ketiga bahwasanya malaikat ini ya bisa berubah, ya, begitu, atau bisa, ya, merubah dirinya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi manusia biasa. Itu dalam, kalau Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya menjelaskan ketika Rasulullah SAW menerima wahyu itu ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama, Rasulullah masuk ke dalam dunianya malaikat Jibril, atau malaikat Jibril yang masuk ke dunianya Rasulullah SAW, sehingga ya tersampaikanlah wahyu kepada Rasulullah. Dan di dalam kitab ini bahwasanya malaikat mampu dengan kekuasaan Allah merubah dirinya menjadi manusia sehingga terjadi dialog yang nyata. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dialog yang nyata, ya, bahwasanya antara manusia dan manusia, ya, ataupun malaikat yang membentuk merubah dirinya ya menjadi manusia, ya. Sebagaimana yang datang kepada para, ya, 3 orang yang tadi. Kemudian yang keempat, annal malaika ajsamun, kata Syekh Utsaimin, ya, walaisu arwahan, ya, au ma'aniya au, ya, quwa faqat, bahwasanya ternyata malaikat itu ajsam, ya, dibalik bahwasanya malaikat itu, ya, digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya, ternyata malaikat itu memiliki bentuk tubuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya arwah, ya, ternyata bentuk tubuh, tidak hanya arwah, ya, atau hanya makna-makna tertentu saja, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau hanya berupa kekuatan-kekuatan tertentu saja. Tapi kata Syekh Utsaimin, ya, melihat hadis ini bahwasanya malaikat itu berbentuk, ya, dibalik Allah menjadikan mereka itu sebagai, ya, makhluk yang gaib di antara kita, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, yang berikutnya kata beliau, ya, sesungguhnya manusia itu walil insani indal masaib arba'atu maqamat, ya, sungguhnya manusia itu ketika dihadapkan kepada mereka itu ujian ataupun musibah, mereka terbagi menjadi, ya, 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama kata beliau jaza, ya, jaza itu khawatir, gitu. Ketika diberi ujian, ya, mereka takut, kemudian mereka khawatir, bahkan mereka mencerca Allah Subhanahu wa taala, ya, jaza, ya, wa huwa muharram, dan ini diharamkan, begitu. Tetapi ada tingkatan yang kedua ketika, ya, jaza itu muncul, harusnya kata beliau dihilangkan. Tingkatan kedua ternyata, ya, sabrun wa huwa wajib, ya. Maka ketika ujian itu datang, kemudian kita merasa ketakutan, ya, merasa dirugikan, ya, kemudian sampai kita mencerca Allah Subhanahu wa taala, maka harus dihadirkan kesabaran berikutnya, dan ini, ya, hukumnya wajib, ya. Setelah muncul sabar, kata beliau, maka akan hadir ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setelah sabar, ya, dihadirkan perasaan ridho, ya, bahwasanya la haula wala quwata illa billah, bahwasanya apa yang hadir kepada kita ini, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Harus muncul ridho, ya. Kemudian, ya, setelah ridho, tingkatan yang paling tinggi, ya, setelah sabar, ternyata sabar ini bukan tingkatan yang tertinggi, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Di atas sabar ini ada ridho lagi, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tingkatan yang keempat, ya, menurut Syekh Utsaimin dalam kitab ini, ya, syukur, ya. Setelah, ya, ketakutan, kemudian bersabar atas musibah, kemudian ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ia bersyukur atas musibah ini, ya. Makanya di dalam penjelasan yang lain, ya, belum tentu
apa yang kita lihat buruk itu ya buruk bagi Allah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu juga sebaliknya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, yang ingin disampaikan juga oleh Syekh Utsaimin ya dalam kisah tadi ya, poin yang berikutnya ternyata ya jawazud du'a al-mu'allaq. Ya. Seorang hamba itu boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengaitkan sesuatu di dalamnya. Contoh, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Ya, kata beliau, ya, contoh bahwasanya bisa mengaitkan sesuatu di dalam doanya tersebut. Apabila kamu berbohong itu, maka mudah-mudahan kamu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sebelum kamu atau sebelum terjadinya kekayaan ini kepada kamu ya. In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Ternyata ini ya benar, ternyata ini dibolehkan. Dalilnya apa? Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin ya. Ternyata ada doa yang boleh ya disandingkan ataupun doa boleh digarisbawahi, diberikan garis bawah, diberikan footnote di bawahnya atau dikaitkan dengan sesuatu ya, bahwasanya kalau kamu berbohong ya, bahwasanya laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang berbohong ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu tadi ya tentang poin ya yang berikutnya, bahwasanya ternyata diperbolehkan ya berdoa kemudian disebutkan ya, dikaitkan dengan sesuatu yang dirahmati Allah ya. Barangkali ya Allah saya pingin ya rezeki 1 bulan sekian ya, disebutkan ya, karena ternyata di sini juga diperbolehkan ya mengaitkan doa dengan sesuatu. Kemudian yang berikutnya ya kata Syekh Utsaimin, anna barakatallahi la nihayata lahu. Sungguhnya patut kita sadari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Allah ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di balik musibah itu ketika kita sabar, kemudian ketika kita ridho kepada Allah, kemudian ketika kita syukur ya atas atas musibah yang hadir kepada kita ya, ternyata berkah dari Allah Subhanahu wa taala itu la nihayah, tidak ada ujungnya jamaah yang dirahmati Allah ya, bagi mereka yang bisa mengambil pelajaran, sebagaimana ya keberkahan yang hadir kepada orang yang ketiga ketika malaikat meminta kepada dia 1 ekor saja ya. Saya juga orang yang seperti kamu dulu, begitu. Saya juga orang yang seperti kamu dulu. Ya, saya sekarang orang yang kesusahan karena dalam posisi perjalanan yang jauh. Ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, yang sudah menjadikan kamu ini sembuh dari penyakit kebutaanmu dulu, ya. Syatan, ya. 1 ekor saja kata malaikat ketika menguji seorang laki-laki yang ya, memiliki kebutaan dalam hidupnya tadi itu. 1 ekor saja. Ya. Kemudian jawaban si laki-laki tadi itu qala qad kuntu a'ma ya fardallahu alayya basari. Silahkan ambil, dulu sama saya juga seperti kamu buta, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku, kata dia. Fakhud ma syi'ta. Ketika diminta 1 ekor oleh malaikat yang menguji tadi itu, ternyata orang yang buta tadi malah mengatakan fakhud ma syi'ta, ambil saja sesukamu. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Wada' ma syi'ta ya, ambil sesukamu, tinggalkan ya yang menurut seserah, tinggalkan seberapapun menurut kamu. Bayangkan ya betapa si laki-laki ini ya begitu ya kuat keimanannya ya, ambil terserah, tinggalkan berapa terserah begitu. Fa wallah la ajhaduka al-yaum bi syai'in akhadtahu lillah ya, demi Allah ya saya tidak akan menolak kamu ya, ataupun saya tidak akan membiarkan kamu pada hari ini ya, silahkan ya, apalagi kamu sudah ya mengatakan ya, membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Faqala amsik malaka ya, kemudian malaikat itu mengatakan ya,
jangan lepaskan ataupun silakan jaga hartamu, fa innama ubtulitum, sesungguhnya kalian bertiga itu ya hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radhiyallahu anka, ya kata malaikat, bayangkan, faqad radhiyallahu anka, karena ya tauhidnya benar, ya syukur nikmat, Allah ridho kepadamu. Wasakhita ala sahibaika, dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kedua temanmu itu karena ternyata mereka kufur nikmat. Makanya di poin yang terakhir, anna barakatallah la nihayatalaha, ketika kamu bersyukur kepada Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada habisnya, kemudian tidak ada ujungnya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana orang yang ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah, itu tadi poin-poin yang ingin disampaikan oleh ya Syekh Utsaimin ya dalam kitab ya ketika mensyarah kitab tauhid ya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar, kemudian bisa mengambil pelajaran dari ini semuanya ya, sehingga kita menjadikan hamba yang selalu bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.